Menurut saya, siapa yang pernah punya masalah dalam hidup? Bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah ini? Berdoa, kemudian menangis. Bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah ini? Apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih berpikir komputasional dalam politik. Oke, yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan prinsip ilmu komputer. Nah, sekarang bagaimana ilmu komputer itu, Miss? Apa ilmu komputer itu? Nah, jadi yang pertama, menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Jadi secara logis, secara sistematis, ada akuntansi, ada sistem, ada langkah. Nah, sekarang kita mau lihat. Nah, dalam kompetensi abad 21 sekarang, berpikir komputasional memiliki 4C. Nah, dengan kita mempelajari ini, diharapkan kita memiliki 4C. Yang pertama, critical thinking. Apa critical thinking? Berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, kita harapkan dapat berkolaborasi. Dapat kita berkolaborasi satu dengan yang lain. Lanjut. Nah, dalam berpikir komputasional memiliki beberapa prinsip, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, apa itu yang keempat itu, Miss? Nah, yang pertama berpikir prinsip dekomposisi. Nah, pernah kita mendengar dekomposisi? Gimana tadi? Kelas mata pelajaran? Kalau berpikir komputasional, dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Aduh, itu caranya untuk memecah masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Kalau pengenalan pola dalam matematika, itu pola angka, misalnya 2, 4, 6, 8. Nah, itu pola. Misalnya ada biru, merah, kuning, biru. Setelah biru ini warna apa? Sesuai pola. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, itu pola dalam matematika. Tetapi dalam coding, pengenalan pola itu menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Sama dengan pengulangan, ya kan? Dan yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu fokus kepada informasi penting dan menyaring yang tidak relevan. Jadi informasi penting saja yang diterima, yang tidak relevan tidak. Nah, yang keempat, berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi, apa yang kamu lakukan kalau kamu punya masalah? Berdoa. Itu langkah pertama. Nah, kemudian apa lagi? Menangis. Iya, kemudian menangis misalnya. Berarti langkah kedua menangis. Langkah ketiga tidur. Melupakan masalah, melupakan kesalahan. Nah, itu juga termasuk langkah. Itu juga termasuk langkah dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga dalam masalah ini. Kita lanjutkan ke proses coding atau info. Prosesnya bagaimana sebenarnya komputer itu bekerja. Ini yang mau kita pelajari. Bagaimana sebenarnya berpikir komputer. Sebelumnya, tahu belum komputer itu bagaimana bekerja atau
semuanya itu adalah data. Data yang kita masukkan ke dalam KA. Emailnya Jacqueline Safiera Subakti. Namanya Jacqueline Safiera. Alamat rumahnya di sini. Nomor teleponnya ini. Jacqueline sering mencari pelajaran matematika. Jacqueline suka mendengar musik barat misalnya. Itu adalah data yang dikumpulkan oleh KA, bukan Jacqueline. Data yang dikumpulkan oleh KA. Itulah yang dimaksud dengan input. Nah, yang kedua itu proses. Setelah kita memasukkan data, setelah kita mencari terus menerus, maka diproseslah oleh si KA. Nah, langkah-langkah yang diambil untuk mengolah data. Yang dari data kita tadi lah, diolahnya data kita tadi. Diolahnya. Hari ini Jacqueline mencari mata pelajaran matematika. Maka besok pun matematika yang muncul di beranda Jacqueline. Kan gitu? Hari ini Jandria mencari resep nasi goreng. Maka besok belum lagi resep nasi goreng. Karena apa? Karena si KA tadi sudah dapat data kita dan sudah memproses data yang kita masukkan. Nah, yang ketiga, output. Apa itu output? Hasil dari hasil. Jadi kita mengetik misalnya cara mengerjakan operasi hitung bilangan. Keluar dia langkah-langkah. Pertama, begini. Pertama, begini. Nah, maka keluar hasilnya, kan? Maka besok pun sebelum kita mencari sudah dikeluarkan KA terlebih dahulu. Hari ini Jacqueline mencari lagu ini. Hari ini rekomendasi ini. Kan begitu. Kalau kita melakukan TikTok, YouTube kan gitu. Kalau biasanya kita mencari lagu rohani, besok pun di beranda kita keluar rohani. Kalau biasa kita mencari TikTok, orang yang berjoget-joget, maka besok pun keluar orang yang berjoget-joget. Kalau hari ini kita mencari tren TikTok 2025, maka besok pun keluar tren TikTok 2025. Nah, begitulah cara KA ini bekerja. Nah, sampai di sini. Udah ingat cara bekerja KA yang tiga? Udah apa namanya? Input, proses, output. Input kalian bagaimana, Nako? Proses Nako? Output? Hasil ya? Variabel dan alur logika. Nah, kita manusia juga punya logika, kan? Punya cara berpikir. Nah, ternyata komputer pun punya cara berpikir. Variabel itu penyimpanan data dalam kode. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau kita memasukkan nama, alamat, email, nomor telepon, misalnya kita mau cerita juga kepada asisten Google. Siapa yang pernah cerita kepada asisten Google? Kita curhat, Google, hari ini mamaku marah-marah. Hari ini mamaku cerewet kali. Padahal aku tak berbuat kesalahan. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya Google? Kita cerita sama Google. Google, hari ini aku belajar matematika. Hari ini aku dimarahin sama Bu Tasya. Kenapa ya Miss itu marah-marah? Nah, misalnya kita cerita sama Google. Nah, itu yang disaring oleh Google, disimpannya. Maka disimpan oleh Google. Maka disimpan sendiri oleh Google. Dia suka lagu yang ini.
dengan Google Meet? Tidak. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara. Dua metode kegiatan yang dapat kita lakukan, yaitu plug dan unplug. Apa? Plug dan unplug. Plug itu yang dilakukan dengan komputer. Unplug itu yang dilakukan tanpa komputer. Yang kita lakukan sekarang ini plug atau unplug? Plug. Menggunakan aplikasi seperti Quizzes, apalagi ChatGPT, kemudian apa lagi? Blockly, Scratch. Nah, di multimedia sudah kalian pelajari itu kan? Yang coding-coding itu. Nah, itulah metode plug. Unplug itu yang bagaimana? Unplug itu aktivitas fisik seperti menulis kode reset, kemudian filter informasi, kemudian mencari kata baru. Nah, itu semuanya punya unplug. Dan itulah perbedaan antara plug dan unplug. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan unplug, mencari harta karun. Siapa yang senang mencari harta karun? Hari ini kita akan mencari harta karun dan Miss akan membagi kelompok untuk mencari. Jadi tidak kerjasama, ada kursi yang tantangan yang akan dihadapi. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan pola. Bagaimana dari pengenalan pola? Menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, Miss sudah sembunyikan petunjuk di setiap sudut. Sudah? Dilakukan saat ini, kalian harus mencari petunjuknya terlebih dahulu, mengumpulkan semuanya dulu, baru setelah itu menyusun nama. Tuliskan di kertas ya. Maka tulis algoritma 1. Pergi ke tempat ini terlebih dahulu, kemudian ke sini, lalu begini. Jadi ini
kegiatan penutup. Nah, sekarang kita berdiskusi apa yang kita pelajari hari ini. Apa? Komposisi, definisi ya. Kemudian bekerja sama. Apa lagi? Berpikir komputasional. Mengapa kita penting untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil? Agar mudah untuk membuat rencana baru untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, apakah menurut kalian komputer juga bekerja seperti yang kita lakukan tadi? Nah, sekali lagi, apakah komputer bekerja juga